Thank you, prompter. I'm allowed to try this cool car. You are really kind. Makasih ya prompter, udah bolehin nyobain mobil keren ini. Baik banget dah lo. Oke sahabat Storytelling ID, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, salam kebajikan. Oke teman-teman semua, mohon maaf kali ini channel Storytelling ID bukan lagi untuk menceritakan kisah horor. Meskipun sebenarnya channel ini saya bangun mulai dari awal mengangkat genre cerita misteri dan horor. Tapi kali ini sehubungan dengan banyaknya request dari teman-teman semua mengenai tutorial ya. Sebetulnya saya juga masih belajar ya, kita sama-sama belajar cara membuat ya footage video menggunakan teknologi AI. Kita sekarang zamannya AI, jadi kita mau tidak mau harus mengikuti teknologi supaya kita tidak ketinggalan zaman. Begitu teman-teman. Baik sahabat Storytelling ID, meskipun kali ini saya selipkan satu video ya, video tutorial, namun bukan berarti Storytelling ID tidak lagi meneruskan genrenya ya, genre horror misteri yang tentunya masih akan tetap kita pertahankan. Namun kali ini saya selipkan satu video, sebuah tutorial ya, sebuah tutorial yang mungkin dapat berguna untuk teman-teman semua yang mungkin penasaran ya. Ini saya sengaja di beberapa video short YouTube saya selipkan footage dari AI, yaitu kebanyakan video-video lucu itu saya maksudkan untuk memperkenalkan ya. Soalnya seperti teman-teman semua tahu bahwa channel saya masih dalam tahap perkembangan. Jadi masih sampai saat ini baru memiliki 5.000 lebih subscriber. Sebetulnya channel ini cukup lama saya bangun, dari tahun, kalau tidak salah tahun 2013. Tapi karena banyak kesibukan, saya juga sebetulnya bekerja ya. Jadi banyak waktu yang tersita dan lama channel saya tidak saya kembangkan. Dan mulai saya kembangkan itu mulai awal tahun 2025 kemarin ya, dari Januari sampai bulan ini mulai saya kembangkan lagi dengan fokus pada cerita-cerita horor dan misteri. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini ya, sehubungan banyak dari teman-teman semua yang bertanya bagaimana cara membuat footage video dengan bantuan teknologi AI ya. Sebetulnya untuk menggunakan teknologi AI yang khusus dipergunakan untuk membuat footage video ini tidak ada cara baku ya.
kita kebanyakan belajar secara otodidak, terus mencoba, terus belajar. Yang penting kita tidak mudah menyerah. Kita bisa belajar sendiri, kita bisa mengeksplorasi fitur-fitur yang ada, kita bisa menggunakan opsi platform apa ya, platform AI apa yang kita gunakan, banyak pilihan. Tapi untuk video-video YouTube Short saya menggunakan Gemini ya, menggunakan Gemini dengan teknologi AI dari Google yang memang belum lama dirilis oleh Google ya, Google AI. Kita menggunakan Veo 2 ya, Veo 2. Memang sebetulnya untuk di luar sana sudah banyak yang menggunakan Veo 3, tapi kita harus menggunakan VPN untuk menggunakannya. Oke teman-teman, jadi apa yang kita harus mulai untuk membuat sebuah video footage menggunakan teknologi AI ini? Yang pertama, kita harus mengenal dulu alat yang akan kita pergunakan. Ada banyak platform ya di luar sana. Ada Runway ML, ada Pika Labs, ada Synthesis, ada Kling AI, ada yang saya sering pakai juga, itu saya menggunakan Hailuo ya, Hailuo AI. Mohon maaf kalau salah penyebutan, soalnya ini menggunakan bahasa Cina ya. Saya juga sering menggunakan Hailuo AI, tapi ini berbayar ya, berbayar. Terus saya juga pernah menggunakan Kling AI. Kling AI ini cenderung kalau kita tidak berlangganan, ini prosesnya butuh berjam-jam ya. Jadi saya sedikit tinggalkan untuk penggunaan Kling AI ini. Lalu selanjutnya saya menggunakan Google AI Studio ya, yang sudah berhubungan dengan Gemini sebetulnya. Jadi waktu kita menggunakan akun Google ya, yang kita gunakan untuk menggunakan Gemini, bisa kita gunakan untuk di AI Studio ya, AI Studio. Itu sudah terintegrasi dengan Gemini. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Setelah kita mengenal alat yang akan kita pergunakan, yang selanjutnya langkah kedua yaitu kita harus punya ide atau konsep terlebih dahulu ya. Kita harus sebelum mulai harus menentukan ide dulu. Kita akan membuat footage bertema apa ya? Apakah itu cuplikan alam ya, atau suasana kota, atau adegan fiksi ilmiah. Selanjutnya kita buat prompt ya. Prompt itu merupakan kata-kata deskripsi apa yang akan kita buat. Dalam membuat prompt, teman-teman semua, kita harus menyusun dengan jelas dan detail ya. Semakin spesifik itu akan semakin baik hasilnya. Jadi kita jangan membuat prompt yang rumit dan sulit untuk dipahami. Itu dipastikan hasilnya pasti akan di luar ekspektasi yang kita harapkan. Mungkin itu ya. Selanjutnya untuk langkah ketiga ya. Langkah ketiga setelah kita menentukan
alat apa yang kita gunakan. Dalam hal ini kita menggunakan Google AI Studio saja ya teman-teman, agar lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, kita masukkan deskripsi visual yang akan kita buat ya, footage yang akan kita buat menggunakan platform AI Google AI Studio. Ini salah satu contohnya dalam membuat prompt ya. Ini sebuah hutan lebat di malam hari ya, kabut tebal, cahaya bulan menembus pepohonan, suasana mencekam. Nah, terus selanjutnya tambahkan detail ya, seperti gaya kamera, pencahayaan, atau suasana hati. Kita cantumkan dalam prompt kita. Oke, kita juga sama-sama belajar teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang lebih sudah expert, mungkin sudah tahu ya. Kita sama-sama belajar saja. Sebetulnya dalam membuat prompt ini tidak ada cara baku teman-teman ya. Kita lebih kepada mengekspresikan apa yang kita bayangkan, apa yang kita imajinasikan dalam pikiran kita. Kita mengharapkan satu adegan ya, satu adegan video sesuai dengan yang kita imajinasikan. Dan kadang-kadang hasilnya melebihi ekspektasi dari yang kita inginkan, malah lebih bagus. Itu kita seringnya seperti itu. Tapi jangan salah juga, kadang-kadang saat kita membuat prompt ya, dengan kata-kata yang kurang jelas, dengan deskripsinya dalam merangkai prompt itu kurang nyambung gitu istilahnya, kadang-kadang hasilnya malah tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi kita harus mencoba menyusun prompt itu dengan rapi, dengan kata-kata yang mudah dipahami, dan yang penting jangan saling menumpuk itu. Untuk selanjutnya langkah keempat teman-teman, kita eksplorasi dan variasi. Kita jangan puas dengan satu hasil. Kita bisa mencoba kembali dengan berbagai variasi prompt. Kita ubah sudut pandang ya, sudut pandang kamera. Jadi istilahnya kita ingin membuat adegan itu dari angle kamera yang mana, begitu ya. Kita bisa juga menambahkan elemen kejutan untuk lebih menarik lagi footage kita, dan dengan memainkan kata sifat ya. Kata sifat juga kita bisa gunakan. Ini akan membantu memahami bagaimana AI menerjemahkan instruksi. Jadi kita usahakan kita bisa berpikiran bahwa kita sebagai AI, kalau kita membaca prompt yang kita buat sendiri itu bingung atau tidak, begitu. Kalau kita membaca prompt kita sendiri terus kita bisa mengerti, ya insya Allah nanti AI juga akan mengerti. Ya, hasilnya juga akan sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Begitu teman-teman. Ini kadang-kadang kita juga kaget ya. Kadang-kadang hasilnya lebih bagus dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan. Dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya. Kita juga aneh, wah bisa jadi seperti ini, bisa jadi lebih bagus. Itu yang kita harapkan. Oke, untuk selanjutnya, untuk langkah kelima yaitu penyempurnaan AI ya. Itu banyak platform AI yang memiliki fitur penyempurnaan. Itu bisa untuk kita gunakan sesuai dengan durasi yang kita inginkan. Namun khusus untuk Google AI Studio yang saya gunakan itu
durasinya hanya 8 detik teman-teman, hanya 8 detik. Jadi jika kita ingin membuat satu adegan yang beberapa adegan kita jadikan satu, kita bisa membuat beberapa prompt ya yang kita sambungkan nanti dalam saat pengeditan. Oke, itu ya. Jadi setelah kita menyesuaikan durasi, kita tentukan resolusinya, kita usahakan resolusinya kalau kita ingin mengunggah di YouTube ya minimalnya kita harus bisa mengunggah video yang beresolusi HD ya teman-teman. 1080 itu sudah cukup bagus. Oke. Meskipun kita bisa juga meningkatkan sampai dengan 4K, tapi untuk saya upload di YouTube Short saya sampai dengan saat ini saya cukup menggunakan resolusi 1080. Itu sudah cukup bagus. Selanjutnya langkah ke-6 ya, pasca produksi sederhana. Setelah kita membuat prompt dan video sudah kita hasilkan, kita simpan, bisa kita simpan di perangkat kita atau kita simpan di Google Drive ya, Google Drive akun Google kita. Kita bisa menggunakan perangkat lunak editing video dasar ya teman-teman. Untuk di sini saya menggunakan VN. Teman-teman bisa menggunakan yang lainnya juga seperti CapCut atau DaVinci Resolve ya, yaitu versi gratis, itu juga bisa teman-teman gunakan. Itu tergantung dari kebiasaan teman-teman menggunakan perangkat lunak editor video apa, itu terserah teman-teman semua. Kita bisa mengembangkan, kita bereksplorasi ya, bisa mencoba mana yang paling bagus, dan yang paling penting teman-teman semua menguasai editor tersebut, cara pengoperasiannya. Jadi kalau teman-teman terbiasa menggunakan CapCut silahkan, atau yang terbiasa menggunakan VN kita bisa gunakan, atau Filmora atau yang lainnya. Itu cukup mudah teman-teman. Selanjutnya kita bisa menambahkan musik latar ya, musik latar, efek suara, atau sedikit koreksi warna. Nah ini permainan warna yang mungkin nanti hasilnya akan lebih sinematik gitu teman-teman. Jadi jangan dari hasil AI yang kita hasilkan video langsung kita upload tanpa kita edit terlebih dahulu, nanti hasilnya kurang maksimal ya. Soalnya saya yakin footage teman-teman semua ya, mungkin yang ingin diupload di video di YouTube ingin yang berkualitas baik tentunya. Oke, selanjutnya langkah yang ketujuh, kita harus sering bertanya teman-teman. Jangan malu bertanya. Semakin kita banyak bertanya dengan komunitas pembuat video AI, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, dan pengalaman kita akan lebih bertambah, pengetahuan kita akan lebih berkembang lagi ya. Kita bisa membuat footage yang lebih berkualitas lagi gitu teman-teman. Jangan malu untuk bertanya dan minta masukan. Itu cara tercepat teman-teman untuk belajar trik baru dan mengatasi masalah. Tentu saja saat kita membuat satu footage video, banyak kegagalan yang akan kita hadapi ya, kita alami.
Saya membuat berdasarkan pengalaman ini teman-teman ya. Saat kita membuat footage itu ada gagalnya juga. Kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Hasilnya jadi malah tidak bagus. Itu banyak terjadi juga. Tapi jangan pesimis. Jika teman-teman tepat dalam membuat prompt ya, membuat deskripsi apa yang ingin kita gambarkan, apa yang ingin kita hasilkan dari klip video dari teknologi AI ini. Nah, ini nanti hasilnya malah di luar ekspektasi kita, melebihi bahkan dari apa yang kita harapkan. Ini terkesannya nanti malah ajaib gitu teman-teman. Hasilnya lebih bagus dari apa yang kita harapkan. Oke. Jadi begitu, langkah ke-8 yang terakhir, terus berlatih. Kita jangan dulu berpuas diri dengan hasil yang kita hasilkan ya, yang telah kita buat. Kita harus selalu terus berkembang, dan tentunya ide-ide apa ya, ide-ide apa yang ingin kita buat harus selalu kita kembangkan. Kita harus sering berimajinasi teman-teman. Kita mengembangkan imajinasi. Jadi kuncinya adalah terus mencoba, kreatif, dan berimajinasi. Itu teman-teman yang saya rasakan. Oke ya, nanti kita akan praktekkan satu prompt teman-teman. Ini nanti saya berikan cuplikannya ya, berikan cuplikannya. Nanti saya masukkan prompt ini ke dalam Gemini ya, ke dalam Gemini. Oh iya teman-teman, untuk di Gemini ya, untuk di Gemini ada fitur yang tidak akan muncul kalau kita tidak menggunakan versi yang Gemini Pro. Kalau kita menggunakan Gemini Pro teman-teman ya, itu nanti akan ada fitur yang di bawah itu yang nanti akan saya buatkan cuplikannya ya. Nah ini teman-teman. Oke. Nah ini di bawah sini nanti akan muncul fitur video. Itu nanti kalau kita sudah menggunakan Gemini AI ya, Gemini AI, mohon maaf, Gemini Pro maksud saya. Gemini Pro ini sudah terintegrasi dengan Google AI Studio teman-teman ya. Oke, kita akan membuat satu prompt ya, satu prompt. Nanti kita akan lihat hasilnya, dan ini mudah-mudahan bagus hasilnya ya. Saya sudah membuat prompt ya. Oke. Nah ini yang sudah berhasil ya. Nah ini kita copy ya. Teman-teman juga bisa mencoba prompt seperti yang saya buat ini ya. Oke, kita masukkan ke Gemini. Kita klik yang fitur video, kita masukkan di sini ya. Kita klik proses. Oh, ternyata sudah terlalu, saya hari ini sudah terlalu banyak membuat video, jadi meskipun ini berbayar tapi juga terbatas teman-teman. Oke ya, tapi nanti akan saya perlihatkan hasil-hasilnya. Dari prompt ini saya sudah menghasilkan footage seperti ini teman-teman. Nah ini footage-nya teman-teman. Nah ini Prompter is crazy, telling me to do this,
You do it yourself if you dare. Nah, ini kebetulan berbahasa Inggris, dan saya buat lagi promnya dengan berbahasa Indonesia. Ini hasilnya. Prompter gak ngotak. Nyuruh gua begini, lu aja sendiri kalau berani. Berani. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Ya. Selain itu, kita bisa membuat selain di Gemini ya, selain di sini, kita bisa membuat di ini teman-teman, di AI Studio Google ya. Ini Google AI Studio. Kita bisa membuat video di sini juga. Kita tentukan dulu resolusi yang akan rasio yang akan kita gunakan ya. Kita bisa menggunakan 16/9 atau 9/16. Kalau 9/16 ini untuk video short ya teman-teman. Nah, ini bisa gunakan. Lalu promnya kita tulis di sini. Oke, kita copy dulu promnya ya. Nah, oke. Nah, kita buat yang ini teman-teman ya. Nanti hasilnya seperti apa? Kita coba. Ya. Kira-kira promnya seperti ini. Jadi, kuncinya prom ini harus jelas ya, detail, sesuai dengan apa yang kita bayangkan teman-teman. Sesuai dengan bagaimana apa yang kita imajinasikan. Jadi yang nanti munculnya ingin seperti apa ya, itu hasilnya akan seperti itu, begitu teman-teman ya. Oke, kita coba. Ini sebetulnya saya sudah buat beberapa video untuk hari ini, mudah-mudahan ini masih bisa ya. Oke, masih bisa. Sudah ini. Oke, kita refresh saja. Oke, kita refresh, kita masukkan lagi. Oke, kita run. Oke, kalau muncul seperti itu teman-teman jangan menyerah ya, jangan menyerah, kita bisa coba lagi. Jadi kalau seperti ini ada muncul tadi try again, itu berarti server sedang sibuk teman-teman ya. Kita bisa coba lagi. Kita jangan bosan-bosan mencoba teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa. Oke. Begitu teman-teman ya. Yang penting kita harus sering mencoba, sering mengeksplorasi ya. Terus jika gagal jangan berhenti, kita coba lagi. Kuncinya itu tadi, promnya harus jelas, harus detail ya, harus rapi dan mudah dimengerti teman-teman ya. Oke, ini kadang-kadang memang waktunya nah ini sudah jadi ya, tidak terlalu lama untuk di AI Studio ini cukup 1 menit, kira-kira 1 menit pasti langsung jadi teman-teman ya. Oke, kita tunggu hasilnya, kita tunggu, mudah-mudahan ini video tidak terlalu panjang ya. Oke, dan tidak membosankan dari apa yang saya sampaikan ya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Nah, ini kita sudah bisa, hasilnya lucu teman-teman. Oke, seperti itu ya. Kira-kira teman-teman semua, setelah ini kita bisa simpan di Google Drive ya. Kita nanti bisa ambil untuk kita upload atau kita edit dulu
kita tambahkan musik atau kita saturasi warnanya kita perbaiki lagi, itu tergantung dari kreativitas kita teman-teman ya. Atau kita bisa download ini di perangkat kita ya, kita sudah tersimpan. Oke, begitu teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mungkin nanti jika ada yang kurang jelas di kesempatan yang lain akan saya lanjutkan dengan tutorial masih mengenai cara menggunakan teknologi AI membuat footage video. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat video sederhana ini. Mohon maaf, ini saya belum punya studio yang yang pantas, yang layak untuk dipakai. Ini di tempat pojokan seperti biasa ya, tempat pojokan, tempat favorit saya untuk membuat video. Kebetulan video saya tidak ada yang eksplorasi teman-teman, mohon maaf. Jadi saya membuat video cukup dengan mengandalkan teknologi AI. Begitu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat teman-teman semua aplikasikan ya. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.